ayat 6 dan 7. Satu Petrus 5 ayat 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya pernah menyampaikan bahwa doa adalah tempat kita gelar perkara di hadapan Tuhan. Dalam dunia hukum gelar perkara itu adalah sangat krusial, sangat penting, di mana semua fakta dibuka, saksi dihadirkan, tersangka dihadirkan, fakta-fakta dibuka dan dipertimbangkan dan kemudian diputuskan oleh pihak yang berwenang. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa doa adalah ruang rohani di mana orang percaya membawa seluruh hidupnya di hadapan Tuhan. Bukan untuk mengatur Tuhan, tetapi untuk menyerahkan diri di bawah otoritas Tuhan. Lagi bahwa doa adalah ruang rohani di mana orang percaya membawa seluruh perkara hidupnya di hadapan Tuhan. Bukan untuk mengatur dia, tetapi untuk menyerahkannya di bawah otoritas Tuhan. Itu yang saya maksud dengan doa sebagai tempat untuk kita gelar perkara di hadapan Tuhan. Kita memperhadapkan seluruh hidup kita, fakta-fakta hidup kita, kekurangan-kekurangan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, apalagi semua yang ada pada hidup kita. Orang Jawa bilang blokosuto, kita seperti menaruh benda di bawah sinar yang terang, jadi tidak ada sisi-sisi yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang disebut sebagai gelar perkara. Nah, dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 kita melihat yang pertama bahwa doa adalah tindakan merendahkan diri di hadapan otoritas Tuhan. Kata rendahkanlah dirimu menunjukkan sikap aktif, menempatkan diri di bawah tangan Allah yang kuat. Tadi sekali lagi saya bacakan, karena 1 Petrus pasal 5 ayat 6 karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sekali lagi, kata rendahkanlah dirimu menunjukkan sikap yang aktif. Kita tidak pasif, tetapi kita aktif datang kepadanya, merendahkan diri, menempatkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi doa dimulai bukan dengan tuntutan. Dan kita salah dalam berdoa. Kita sudah punya daftar tuntutan-tuntutan yang Tuhan harus kerjakan bagi kita. Tuhan harus begini, harus begitu. Dalam hal ini dia harus begini, dalam hal ini harus begitu. Dia harus menolong saya dalam hal ini, dia harus menyediakan ini, menyediakan itu.
Kadang-kadang kita berdoa seperti itu, dan saya pun kadang-kadang berdoa seperti itu, ya. Tidak dengan kerendahan hati, tidak dengan menempatkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya. Doa sekali lagi dimulai bukan dengan tuntutan, tetapi dengan pengakuan bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup dan waktu kita. Ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini sebuah pengakuan yang sadar, yang aktif, ya, bahwa hidup kita itu ada di bawah otoritas tangan Tuhan. Ya, bukan kita datang kepada Tuhan bukan dimulai dengan tuntutan-tuntutan, tetapi dengan sebuah penyerahan diri, ya, kesadaran, pengakuan bahwa hidupku ini loh Tuhan ada di bawah tangan-Mu, ya. Dan ini perkaraku seperti ini, begitu, ya. Nah, ini kalau dalam konteks hukum, ya, seperti pihak yang datang ke pengadilan, dia tidak membawa palu hakim. Palunya ada di hakim itu, ya, bukan. Nggak ada ya orang membawa perkara dia sambil membawa palu sendiri, begitu, ya. Nah, lo itu apa bawa palu, ya, untuk menentukan, ya, apa nanti perkaraku harus begini begitu, ya, itu tidak berlaku, ya. Tetapi orang yang datang ke pengadilan, ia hanya membawa perkara dan percaya bahwa keadilan yang akan memeriksa dia, ya. Percaya bahwa dia akan mendapatkan keadilan, ya, tidak membawa palu, ya. Jadi mari kita belajar memeriksa sikap doa kita, ya, apakah kita datang untuk mengendalikan hasilnya, ya, seperti tadi membawa palu itu, atau untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, ini penting. Ini dasar yang sangat, ya, mendasar, ya, dari ketika kita berdoa, ya. Jadi nanti terserah Tuhan, keputusan terserah Tuhan, ya. Kita hanya datang membawa perkara kita, ya, kepada Tuhan, ya. Palunya ada di Tuhan, ya. Yang punya otoritas Tuhan, ya. Dia mau jawab ya atau tidak atau tunggu, nah itu jawaban doa. Tapi yang pasti bahwa kita melatih hati kita untuk ada di bawah otoritas Tuhan. Yang kedua, dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, ya, bahwa doa adalah tempat membuka seluruh perkara tanpa menyembunyikan apapun, ya. Ayat 7a, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, ya. Nah, kata menyerahkan itu berarti melemparkan sepenuhnya, ya, tidak ada yang ditahan, tetapi melemparkan sepenuhnya. Ini menggambarkan pelepasan yang total, baik itu kekhawatiran, beban batin, ketakutan masa depan, ya, bahkan kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita, ya, semuanya dibawa dan diletakkan di hadapan Tuhan, ya. Katakan sekali lagi bahwa serahkanlah segala kekhawatiran, menyerahkan, melemparkan segalanya di hadapan Tuhan, ya. Nah, kalau dalam sebuah gelar perkara, ya, fakta yang disembunyikan akan melemahkan proses mencari keadilan, ya. Jadi kalau sedang dalam gelar perkara memang harus sebenar-benarnya, ya, dinyatakan, baik itu saksi, terdakwa, tersangka, ya, bukti-bukti semua dihadirkan, ya, namanya gelar, ya, digelar gitu, supaya bisa proses pengambilan keputusan hakim nanti menjadi seadil-adilnya, ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau ada fakta-fakta yang disembunyikan, ya, itu akan mengganggu proses pengadilan, ya.
Demikian juga doa yang tidak jujur akan melemahkan relasi kita dengan Allah. Ya. Mazmur itu sangat indah, di mana di sana ada kejujuran seorang pemazmur. Ya. Dia diberkati, ya, jujur, ya, menulis soal berkat. Dia jatuh dalam dosa, ya, jujur, ya, saudara, menulis tentang kejatuhannya, ya. Dia khususnya Daud, ya, Daud dia dalam ketakutan karena dikepung musuh, ya, dia jujur, ya. Dia tidak sok kuat begitu, ya, merasa wah aku kuat Tuhan, tidak, tetapi dia jujur, engkaulah gunung batuku, engkaulah kota bentengku, ya. Dia jujur bahwa dia tidak punya kekuatan sebenarnya menghadapi musuh yang banyak. Ya. Ketika dia berdosa, dia jujur bahwa aku dilahirkan dalam keberdosaan, dikandung dalam keberdosaan dan sebagainya. Ya. Dalam sakit, ya, dia mengalami kesakitan, ya, dia jujur. Ya, dia sakit karena dikhianati oleh orang yang dekat dengan dia, anaknya sendiri Absalom, ya, berusaha membunuh dia. Dia jujur. Ya, jadi ungkapan kejujuran, semua perasaannya, semua yang ada padanya, tidak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Ya, karena toh kita sembunyikan pun sebenarnya Tuhan tahu, tetapi Dia sedang menanti kejujuran kita. Ya. Nah, mari kita belajar berdoa dengan kejujuran rohani. Ya, tidak menyensor pergumulan, ya, tidak memoles realitas hidup kita, ya. Nah, kalau kita lemah, ya bilang saja dengan Tuhan, Tuhan aku lemah Tuhan. Kalau kita sedang putus asa, jujur saja, Tuhan aku sedang putus asa. Nah, justru kejujuran kita menunjukkan keberimanan kita. Ya. Ketika kita jujur berarti kita sedang percaya ada Tuhan yang bisa menolong kita. Ya, ada Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar. Nah, itu kejujuran. Tapi kalau kita, ya, memoles keberadaan kita, sikap kita, ya, dengan mungkin kata-kata indah dan sebagainya, padahal kita sedang dalam kelemahan dan sebagainya, ya, itu sekali lagi mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 6-7 dikatakan doa adalah ruang mempercayakan putusan kepada kasih dan pemeliharaan Allah. 7b dikatakan, saya ulangi ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Sekali lagi, doa adalah ruang untuk mempercayakan putusan kepada kasih dan pemeliharaan Allah. Tadi, ya, seperti seorang yang membawa perkaranya ke pengadilan, dia tidak membawa palu hakim, ya, tetapi dia hanya menyerahkan semua dan mempercayakan, ya, perkaranya kepada hakim yang akan menghakimi dia. Ya. Nah, dasar penyerahan kita adalah Ia yang memelihara kamu. Ya. Doa bukan sekedar menyampaikan perkara, tetapi mempercayakan keputusan akhir kepada Allah yang peduli dan setia. Kita harus datang dengan keyakinan hakim itu bukan hakim yang jahat. Nah, yang memutuskan perkara kita itu bukan hakim yang bodoh, yang jahat, tetapi hakim yang memutuskan perkara kita adalah hakim yang sangat dan maha bijaksana, yang tahu yang terbaik dan dalam mengambil keputusan. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang setia. Ya. Seperti anak yang menyerahkan masalahnya kepada seorang ayah, ya, tidak selalu mendapat apa yang ia minta, tetapi selalu mendapat apa yang ia butuhkan. Sekali lagi, Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita minta,
tetapi Dia selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi Dia tidak menjawab keinginan, tetapi menjawab kebutuhan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, palu itu ada di hakim. Apakah hakim itu berkata ya? Ya. Apakah dia berkata tidak? Atau dia berkata tunggu? Begitu. Jadi, tetapi kita meyakini bahwa keputusan yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Ya. Nah, jadi setelah berdoa, mari kita berhenti mengadili ulang perkara itu di dalam pikiran. Kalau kita sudah menyerahkan pikiran kita tadi ya, menyerahkan segala kekhawatiran kita, melemparkannya di hadapan Tuhan sebetulnya, ya jangan diambil lagi. Ya, kita sudah serahkan kepada Tuhan, ya kita percayakan kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, sudah kita tidak tanggung lagi itu beban. Ya, seperti orang bawa ransel yang berat mau naik kereta, ya dia sudah naik kereta, ya sudah ranselnya ditaruh, jangan digendong terus. Orang sudah naik kereta, ya kereta sudah menanggung baik diri kita maupun beban yang kita bawa. Taruh saja sudah, ya biar enteng. Ya, jangan kita sudah naik kereta tapi masih tetap panggul beban kita. Ya, jadi saudaraku, doa adalah tempat, sekali lagi tempat gelar perkara rohani bagi kita. Ya, kita datang dengan rendah hati, ya, membuka seluruh perkara kita, dan kita pulang dengan kepercayaan penuh bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan yang kuat dan